Selamat pagi, puji Tuhan, shalom. Ya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ini kami hamba-hambamu Tuhan yang bersekutu. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Rindu bawa sembah kami yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mula segala pujian kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dari awal naikkan pujian ini, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan, selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia
hormat bagimu. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, kekuasaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau. Ini syukur kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah pujian kami Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimulah pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Bagimulah pujian kami Tuhan, kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita bagi Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak.
syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau memuji Tuhan atau mau sharing, dipersilahkan. Yang mau bersaksi, mari Pak. Salam Bapak Ibu. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah mendukung dan melayani pada saat istri saya dipanggil Tuhan. Saya tidak perlu sebut satu persatu, cukup diwakili Ketua MPOK. Terima kasih Pak Pendeta Wayan Suamba yang sudah melayani kami semua dan semua yang sudah hadir. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, satu sisi saya bersedih, kalau saya tidak bersedih itu bohong. Tapi satu sisi saya bersuka cita karena istri saya sudah sembuh dari sakit penyakit. 2 tahun Bapak Ibu saya melayani istri saya, Januari 2021 sampai sekarang Mei 2023, jadi 2 tahun lebih saya berjuang sama istri juga berjuang dalam segala sakit penyakitnya. Ya, tapi puji Tuhan, Rabu 10 Mei 2023 istri sudah menghadap kepada Bapa di surga dan saya percaya beliau sudah ada di sisi kanan Bapa di surga. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika saya harus melayani istri sakit penyakit, banyak hal yang menjadikan saya pelajaran. Ya, saya selaku suami harus fokus kepada istri saya, sehingga kurang lebih 1 tahun saya harus meninggalkan kota negara, meninggalkan pelayanan demi istri, demi perjuangan istri. Walaupun ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara, karena saya harus meninggalkan Roland, anak saya yang waktu itu TK. Ya, jadi tidak gampang untuk perjuangan ini. Tapi puji Tuhan, beberapa hari yang lalu perjuangan ini sudah selesai
Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bapak-bapak, mohon maaf. Ya, kita semua tahu perjuangan bapak-bapak bahwa dalam 2 tahun saya melayani istri, benar-benar satu perjuangan sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami, di mana Bapak Ibu minta maaf, kebutuhan seksual sebagai seorang pria itu harus dipenuhi, tapi puji Tuhan saya berdoa supaya saya tidak selingkuh. Amin Bapak-bapak. Jadi ini yang merupakan kebanggaan saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada saya, satu kebutuhan, ya kita tidak munafik Bapak-bapak. Ya, kalau ibu-ibu mungkin bisa, tapi kita sama-sama tahu bahwa itu satu kebutuhan yang penting, tapi itu sama sekali Tuhan berikan saya penghiburan dalam hal yang seperti itu. Bukan berbuat dosa, bukan untuk berbuat dosa. Walaupun teman-teman kadang-kadang ngejain saya, ya kadang-kala ngencani saya, tapi itu wajar ya, dalam rangka bercandaan tapi wajar. Tapi satu detik pun, satu hal pun saya tidak ada keinginan untuk selingkuh, karena saya melihat istri saya sudah kasihan Bapak Saudara. Bagaimana saya juga harus jadi teladan bagi jemaat, saya harus jadi teladan buat anak-anak saya. Ya, jadi itu kesaksian saya pada pagi hari ini, dan terima kasih buat segalanya yang sudah dilimpahkan kepada keluarga kami, di mana saya persis tahu waktu itu pertemuan di gereja Betani di tempat ini istri saya sakit, dan ketua MPUK mengerahkan segala upaya untuk menggali dana di tempat ini, dan gereja di tempat ini pun menggali dana untuk istri saya yang sakit. Saya ingat ya, itu kalau nggak salah musda. Ya, saya tidak hadir karena ada musda pemilihan ketua MPUK, dan setelah musda itu ada penggalian dana, dan itu sudah luar biasa bagi saya. Terima kasih buat perhatiannya Pak Gem di tempat ini, juga sangat-sangat memperhatikan keluarga kami. Dan pengurus MPUK juga Pak Menengah sebagai bendahara juga luar biasa memperhatikan keluarga kami. Saya percaya ini bukan satu kebetulan saya pelayanan di tempat ini, tapi karena memang Tuhan sudah rencanakan bagi kita semua. Saling mendukung satu sama lain. Itu kesaksian saya Pak Ketua API. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, segala kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Mungkin ada lagi yang mau bersaksi, silakan. Monggo Pak. Tes ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin seragam saya paling aneh ya. Tapi inilah Bapak Ibu, bahwa kami bersyukur di tempat ini, dan mungkin pertama kali saya mohon maaf kepada Bapak Roy selaku ketua, juga Pak Suambe, bahwa mungkin beberapa pertemuan MPUK ataupun API kami mungkin kadang-kadang tidak bisa hadir Pak ya, karena masih di penjara oleh baju kuning ini ya. Saya pengen lepas nanti tapi masih menunggu 4 tahun ya. Tapi puji Tuhan, dengan cara, dengan model apapun, saya tetap bahwa kita melayani Tuhan ya, dimanapun, dalam situasi apapun, firman itu bisa disampaikan dengan cara apapun, baik atau tidak baik waktunya. Nah Bapak Ibu, yang ingin kami saksikan bahwa kami melayani di Pekutatan 28 Maret kemarin, bisa ditahbiskan GBIS dalam tanda petik. Memang ya kami merasa betul-betul seperti gereja ya. Waktu sebelumnya memang gereja, tapi ya betul-betul
dari perizinan, dari apapun kami masih bimbang, ketakutan dan sebagainya. Begini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa penyertaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan bisa memakai aparat atau siapapun, dan jika Dia berkehendak, segalanya pasti terjadi ya. Dan pada kesempatan ini yang ingin saya saksikan Bapak Ibu, saya hampir tidak menyangka ya bahwa izin untuk kegiatan ibadah bisa selesai begitu gampang ya. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, tidak seperti yang saya takutkan ya, tidak seperti yang saya bayangkan. Dan waktu itu tren di media sosial penutupan gereja ya Pak ya. Tapi puji Tuhan, beberapa hamba Tuhan jauh-jauh hari sering saya ajak bincang Pak Suambe dan hambanya Pak Agus, bagaimana sesungguhnya kita itu menyama beraya di lingkungan itu sangat penting ya, dan sangat utama. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada waktu itu saya ngurus izin ibadah dari tingkat bawah sampai di adat ya, semua itu di luar pikiran saya. Kami berdoa sama Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk membangun pelayanan di tempat ini, ya saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Sampai terakhir saya ngurus izin keramaian Bapak Ibu ya, ada ketakutan lagi ya sama manusia Bapak Ibu ya. Ketika di Polsek, ya surat itu saya sampaikan izin, saya pikir selesai begitu saja. Tak taunya 3 hari saya dipanggil ya di Polsek itu Bapak Ibu, dan Pak, maaf ya Pak, ini kita tahu Pak bahwa di negara kita ini dan siapapun melindungi untuk beribadah, tapi tetap syarat-syarat formal mohon dilengkapi. Wah, saya terkejut lagi Bapak Ibu ya, apalagi ini ya. Tapi puji Tuhan di tengah ketakutan dan keraguan, ternyata Bapak Ibu di desa itu Pak Kepala Desa, saya ditelepon Pak Simon ke sana saja. Kami yang pasang badan ya saudara ya. Jadi dari desa, adat dan sebagainya yang membackup kami saudara-saudara ya. Dan itu saya percaya Tuhan bekerja luar biasa ya. Jadi kami ingin saudara membangun gereja yang terbuka baik secara administratif maupun yang lain, sehingga ibadah itu nyaman ya, dan seperti itu. Dan puji Tuhan, apa yang saya takutkan ternyata dihapus total oleh Tuhan ya. Pak, semuanya sudah beres, ini sudah lengkap sekali, silahkan beribadah dengan nyaman dan tenang, kami siap mengawal ya. Puji Tuhan, dan beberapa hamba Tuhan bisa melihat, dari Pak Klian, dari beberapa bisa hadir ya. Memang kami tidak mengambil skop pimpinan yang agak tinggi saudara, kami merubah ya. Kalau dulu pimpinan tertinggi kami undang, kadang-kadang yang di bawah lupa, itu saya rombak. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita semua sharing. Yang saya lakukan sekarang justru dari tingkat yang kecil di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Tetangga kanan kiri itu ada 4 yang sering kami ajak, sering kami diskusikan dan akrab di sana. Kemudian tingkat Tempek, tingkat Banjar sampai tingkat adat sampai desa ya. Itu yang kami pegang erat, dan betul Bapak Ibu, ketika kami melihat konstelasi nasional ya bincang-bincang, biar maaf ya kadang presiden mengizinkan ya, tapi kalau lingkungan terdekat menolak itu sulit ya. Ya itu Bapak Ibu, jadi saya dirubah oleh Tuhan pemahaman, tidak perlu cari orang-orang besar, di dekatmu itulah kamu bisa menyampaikan kabar sukacita, dan mereka menerima kehadiran Kristus di tempat itu ya. Dan puji Tuhan, dengan kasih Tuhan kami bisa diterima Pak ya, untuk beribadah di sana. Sekarang ibadahnya ya udah tenang, karena ada surat-surat yang cukup kuat, walaupun untuk IMB ya masih sulit Pak ya. Tapi puji Tuhan kami ya siapapun nanti kalau sana datang, ya pasti surat sudah ada ya. Nah ini menjadi mungkin sharing bagi kita Bapak Ibu, satu poin bahwa gereja perlu hadir
di tengah lingkungan yang terdekat. Mungkin penginjilan kita jauh-jauh boleh, tapi jangan lupa di lingkungan sekitar mereka membutuhkan kehadiran gereja. Mereka membutuhkan sapaan kasih Kristus di tengah lingkungan ya. Sehingga saudara di tempat kami itu jemaatnya mungkin cuma 20 ya. Tapi kalau acara apapun, Pak Klian, Pak siapapun membantu kami ya, mencarikan orang-orang. Dan saya berpikir bahwa firman itu disampaikan saja. Tuhanlah nanti yang akan menumbuhkan ya. Kita menyampaikan saja. Itulah kesaksian kami, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Maju terus, tantangan ada, tapi Dia bersama kita. Dia membela kita di setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Mungkin masih ada lagi yang mau bersaksi, memuji Tuhan. Silakan Pak. Ya, shalom. Nggak seru rasanya kalau saya nggak bersaksi gitu ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, kenapa saya berpikir untuk bersaksi? Karena memang ini menyangkut pribadi, menyangkut pelayanan, dan saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan yang juga punya pengalaman, punya perasaan yang sama. Nah, saya akan mulai dari bagaimana Tuhan menempatkan saya di GKIN Fajar Timur. Pada waktu itu saya sebenarnya hanya praktek tahunan di situ. Dari kampus tahun 2010 dan di situ jemaat satu kakak. Entah kenapa, mungkin memang sudah Tuhan rencanakan. Sebenarnya saya itu sudah waktu di kuliah itu dibiayai oleh satu yayasan. Mungkin Bapak Ibu tahu Pak David ya, dari Access Life itu. Dan rencananya kalau saya tamat itu akan bekerja di Access Life. Saya mau ditempatkan di Nusa Dua. Tetapi saya masih dalam praktek itu sudah dipanggil karena memang hamba Tuhan yang Bapak Ibu sudah tahu duluan, Pak Kareba, dipanggil Tuhan dan saya ditempatkan di situ. Nah, saya pikir hanya setahun saja di situ gitu. Nah, memang pada waktu itu kondisi di sana ya morat-marit lah tempatnya. Dan berjalannya waktu saya melewati masa praktek 1 tahun itu. Ternyata saya diminta terus di situ. Saya sempat bergumul kepada Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki saya di sana bersama dengan keluarga dan akhirnya kami putuskan untuk di situ dengan komitmen. Saya waktu itu, Tuhan, kalau Engkau panggil saya di sini, saya 5 tahun akan saya evaluasi pelayanan di situ. Kalau memang ada perubahan, saya akan lanjut. Kalau tidak, mungkin saya akan meninggalkan tempat itu. Artinya perubahan dari sisi kualitas dan kuantitas gitu ya. Nah, berjalannya waktu setelah 5 tahun, ya saya melihat secara subjektif pribadi saya gitu ya. Ternyata ada perubahan. Dari sisi fisik, bangunan gereja bisa direnovasi. Dari sisi jemaat ada tambahan, sekalipun tidak maksimal. Sampai saat ini ada 6 kakak lah. Ya kalau saya tambahkan anak saya yang belum nikah jadi 7 kakak gitu. Padahal tetap orangnya kan gitu ya. Jadi totalnya ya kurang lebih 25 sama anak-anak. Saya terus menjalani proses Tuhan dalam pelayanan itu. Memang saudara tidak mudah. Ini mungkin pergumulan klasik gitu ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Ekonomi salah satu menjadi pergumulan.
Karena dengan kondisi pelayanan begitu, dengan umat yang sebegitu, berapa sih harus saya dapatkan gitu. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia selalu mengcover kami, mencukupkan kami dengan segala macam cara. Berjalannya waktu. Nah, bukan terakhir ya, belum berakhir. Kemarin jemaat atau hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sudah tahu apa yang terjadi. Saya membangun pelayanan, membangun integritas, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memang harus lurus gitu. Tidak ada tendeng aling-aling gitu lah istilahnya. Kalau A ya A gitu. Saya tidak pernah istilahnya menyampaikan firman Tuhan yang berusaha untuk menyenangkan telinga. Tetapi kalau Tuhan katakan tidak boleh, ya tidak boleh. Khususnya bicara tentang kekudusan. Kan begitu. Tapi saudara, saya seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya harus mengalami anak saya yang kemarin tuh, yang sampai harus menikah. Saya harus menikahkan dadakan. Karena kondisinya apa? Dia ternyata menghamili anaknya orang. Nah, ini pukulan berat bagi saya. Saya itu sepertinya bangunan yang saya sudah susun pelan-pelan gitu. Sepertinya. Saya merasa benar-benar saya harus tinggalkan ini gitu. Karena kayaknya saya mengajar, saya memberitahu kebenaran kepada umat, tetapi anak sendiri gitu, yang merongrong. Itu benar-benar membuat saya dilematis. Artinya, apakah ini apa maksud Tuhan? Saya didik anak ketat sekali sebenarnya, keras sekali. Terus memonitornya gitu. Tapi kok bisa kebablasan gitu. Itu saya benar-benar sampai berpikir mau berhenti aja dari pelayanan. Kok kayaknya tidak Tapi ya puji Tuhan. Karena sedikit waktu itu hambanya Pak Budi datang ke tempat saya. Saya ceritakan masalah itu. Kebetulan beliau datang bawa undangan sekaligus meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan ulang tahun di sini. Saya bilang, Pak Budi pikirin lagi. Tidak salah Pak Budi nyuruh saya gitu. Masih bisa ganti orang gitu. Karena pada saat ini saya sedang dalam kondisi ini. Tapi hambanya bilang, tidak, tetap saja sampaikan. Nah, itu menguatkan saya. Ternyata saya masih dipercaya gitu. Saya sampaikan ke jemaat juga. Saya minta maaf kepada jemaat bahwa kondisinya begini, silakanlah. Saya tidak harus tutupi hal itu. Karena iblis akan semakin senang kalau saya tutup-tutupi. Saya mau. Dilemanya waktu saya mengundang, siapa yang saya harus undang untuk menyaksikan anak saya menikah. Kalau saya mengundang, sepertinya saya bangga dengan kondisi ini gitu. Tetapi kalau saya tidak undang, sepertinya saya terlalu benci sama anak saya gitu. Ini dilematis. Kalau saya undang, sepertinya saya mau proklamirkan kepada orang-orang, ini loh pendosa gitu. Kan begitu. Tapi di sisi yang lain, kalau saya hanya sekedar begitu saja, ini menjadi anak saya, karena di pihak perempuan rupanya sempat dibuatin acara yang agak mewah lah di situ. Tapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, semua itu ternyata Tuhan izinkan. Berlalu, memasuki inilah tahun 2023 ini. Saya merasakan bertubi-tubi. Ya, bertubi-tubi terlalu mungkin ya. Ya, terus saya ditelepon oleh ponaan di Sulawesi, saya harus pulang. Ini bapakmu, kamu yang tanggung jawab, ajak dia. Wah, saya
anak saya sudah di Bali. Kenapa enggak dari dulu? Sekarang karena bapak saya kondisinya sudah agak kritis, sakit-sakitan. Ponakan saya sudah tidak sanggup lagi merawat. Karena dia terbuang waktunya. Kalau ngerawat bapak saya, dia enggak bisa kerja dan lain sebagainya. Makanya kapan itu saya pulang. Saya mau angkat bawa ke sini, tapi dokter bilang jangan dulu. Belum pulih kakinya. Saya minta izin sama ponakan, tolong dirawat dulu. Nanti saya pasti akan ajak. Itu pergumulan biaya masalahnya. Saya harus bawa orang tua saya ke sini dan saya harus rawat. Puji Tuhannya, karena sebenarnya dari dulu saya berdoa supaya bapak saya terima Tuhan Yesus. Tapi sudah kondisi begini baru dia mau terima Tuhan Yesus. Kemarin saya pulang langsung dia bilang minta dibaptis. Tinggal nunggu pamitan di pura sama masyarakat situ. Dan saya terus monitor dia, nunggu waktu Tuhan untuk dia bisa datang, mungkin dalam waktu dekat. Itu pergumulan bagi saya. Kemarin akhirnya anak mantu menikah, saya sampai diejek sama teman-teman jadi kakek siaga dia bilang. Kakek siaga karena anak saya kerja dan saya yang harus menjagainya sama istri. Tapi saudara, nah ini kesaksian. Artinya bahwa yang saya mau katakan, sekalipun Tuhan memilih untuk melayaninya, ternyata hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya Tuhan mau memurnikan panggilan itu. Dan saya merasa benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kondisi keadaan apapun, sampai saat ini kami sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan pelihara kami. Sekalipun ada mantu di rumah dan nanti mungkin akan ada orang tua bapak saya. Tapi saya percaya Dia selalu menjaga kami, melihara kami. Dan mungkin ada juga saudara-saudara yang dalam pergumulan, percayalah, Dia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu ada, Dia selalu memberi kekuatan. Seringkali juga kadang saya berlutut menangis pada Tuhan. Kadang di jalan saya ngomong sendiri, apa maksudnya Tuhan? Tapi Tuhan memberi kekuatan-kekuatan dengan jawaban-jawaban yang kadang saya tidak pikir. Tuhan kasih kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan juga mungkin memilih saya ya untuk jadi ketua MPUK, tetapi jangan lihat itunya, kita sama gitu ya. Kita sama lemah gitu. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu Saudara, sama kita. Karena itu kadang-kadang ada mungkin gap, miss di antara kita karena kondisi dan situasi. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersama gitu. Ingin selalu sehati gitu. Tidak ada hal yang saya misalnya iri, benci dan lain sebagainya, tidak ada. Tetapi manakala kebenaran itu mungkin diusik di sini, saya kadang di situ yang tidak nyaman gitu. Saya kira kita sama untuk hal itu. Saya kira itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Jika ada hal-hal mungkin selama ini dalam pelayanan saya, dalam kepemimpinan, ya anggaplah ini teman-teman MPUK juga gitu. Ya, saya mohon maaf dan jika memang berkenan, mari kita sama-sama membangun pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi? Silakan. Silakan Pak. Ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Atau mau memuji Tuhan? Om Roy? Oke.
ketua MPOK kita mulai bercerita tentang putranya. Saya juga bercerita tentang putra saya, tapi anak didik dan anak asuh. Jadi singkat saja, saya udah 11 tahun memimpin, atau saya tidak menggunakan kata memimpin, tapi menggembalakan panti asuhan. Dan di panti asuhan itu saya dibentuk, salah satunya adalah mengasihi, dan mentalitas saya berubah, khususnya yang temperamen Indonesia Timur dengan latar belakang 2 bela diri. Terakhir ke Jurnas karate itu Incana, saya itu mau ikut tapi istri larang, nggak boleh. Nah, dalam proses pendidikan anak, awal-awal proses itu saya begitu keras dengan anak-anak. Ada satu anak yang secara unik Tuhan pakai dia untuk merubah saya. 1 tahun angkatan pertama itu saya begitu mengalami shocking leadership, kaku sekali. Jadi ada sesuatu yang membuat saya nggak nyaman dengan tingkah laku, perilaku mereka. Karena saya shocking baru pertama memimpin anak-anak, apalagi anak-anak Indonesia Timur. Itu seperti menantang saya untuk bisa menggunakan fisik menghadapi mereka. Beberapa anak yang memang posturnya besar-besar juga, dan beberapa anak yang saya latih bela diri itu di panti dari 2012. Satu anak yang sudah 4 kali atau 5 kali harusnya dia dipulangkan ke orang tua karena case yang unik-unik. Tapi melalui proses ini Tuhan bentuk saya, kesabaran saya untuk bisa mengampuni dia berulang-ulang kali. Satu momen yang membuat saya begitu marah dan berdiam itu beberapa waktu lalu, ada sebuah tindakan yang begitu melukai hati saya. Tapi saya di situ bisa menggunakan momen itu untuk bisa belajar mengampuni dan menerima dia. Saya belajar, saya bergumul dengan diri saya sendiri sebenarnya. There is a many wounded in my heart. Ada begitu banyak sebenarnya luka di hati saya yang saya tutupi untuk bagaimana mendidik anak-anak. Bagaimana melihat mereka, sepertinya orang lihat Bapak Roy tampilannya begini, lalu pantinya sepertinya aman-aman saja. Tapi sebenarnya ada struggle dan pergumulan bagaimana mendidik mereka menjadi anak-anak yang hebat. Seperti Daud di Goa Adulam. Ada orang-orang yang sakit hati, yang berontak, itu mereka datang berkumpul kepada Daud, dan Daud memimpin mereka, merubah mereka menjadi satu assemblies yang luar biasa. Dari pasukan yang nanti muncul para triwira di situ. Satu anak ini 5 kali dengan kejadian yang bagi saya tidak bisa ditolerir. Tapi saya bisa belajar untuk mengampuni, dan beberapa waktu lalu dia dari semua kabupaten, dia satu-satunya anak Kristen yang tembus di PSG untuk ikut Porda di sepak bola. Jadi itu menjadi sebuah proudly buat saya. Tapi saya tidak menunjukkan ke dia karena gengsi juga. Bentar saya puji-puji dia, nanti dia pikir dia hebat seperti itu. Jadi ada saatnya dia dipuji, ada saatnya enggak. Ya, jadi anak ini begitu unik sekali, dia dipakai Tuhan untuk membentuk saya. Benar sekali bahwa besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Saya pribadi yang belajar ketika terjadi clash atau apa, saya orang yang paling belajar duluan untuk memulai minta maaf. Itu salah satu value saya, memulai duluan untuk memulai inisiatif untuk meminta maaf. Nah, itu. Jadi melalui anak ini saya tidak ceritakan secara detailnya, tetapi anak ini sudah melampaui anak seumuran dia seperti itu untuk melakukan. Tapi saya bisa belajar untuk menerima, karena satu, saya bergumul berulang kali untuk memutuskan, sebab dia datang dari keluarga broken, dan kalau saya pulangkan dia putus sekolah karena ada sekitar 5-6 anak yang ketika tanda tangan surat tidak sesuai dengan kesepakatan, saya pulangkan. Sudah ada lebih. Jadi saya cuma lihat dia, lalu satu momen yang terpenting saya baca Alkitab itu satu cerita di Lukas 15 tentang the prodigal son, anak yang terhilang. Dari situ ada kalimat yang datang di hati saya tidak sampaikan ke istri saya. Tapi dia bilang, kamu juga dulu brengsek lebih dari dia. Kenapa kamu gak bisa mengampuni dia? Dan akhirnya saya bisa mengampuni dia. Terakhir itu saya udah hubungi keluarganya semua satu-satu. Sampai kakaknya itu mau datang, dia bilang kalau datang saya hajar, saya bunuh kamu nanti.
anak biadab, anak kurang ajar. Tapi saya bisa menerima dan mengampuni dan bisa memeluk dia, itu mengalahkan kemaluan saya gitu. Kemaluan saya. Diri saya sendiri dan juga ego dan lain bisa mengampuni dan menerima. Saya bilang ke istri saya, kalau kita tidak lulus dengan anak ini, maka anak lain kita nggak lulus. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya bilang, kamu lanjut sekolah. Saya bilang, Tuhan, saya mau menang dengan anak ini. Saya mau menang dengan anak ini. Dan angkatan pertama itu ada beberapa tindakan fisik yang saya lakukan. Bukan sengaja, tapi memang spontan. Dan puji Tuhan setelah angkatan kedua saya belajar berubah. Jauh berubah lebih banyak. Saya belajar berdiam diri. Kalau ketika sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, istri kadang-kadang maju, saya belajar berdiam diri. Supaya temperamen saya tidak marah dan lain sebagainya. Jadi saya belajar berubah, belajar mengampuni. Dan saya bilang, Tuhan, dengan anak ini saya mau menang lewat anak ini. Karakternya, dan puji Tuhan, anak ini sedang diurus karena dia sepak bolanya bagus. Dan saya bilang, kamu sepak bola semua bagus, banyak orang sudah bilang kamu bagus, tapi karaktermu harus berubah supaya kamu jadi pemain sepak bola yang handal. Dan puji Tuhan, dia tembus satu-satunya orang Kristen yang paling banyak Muslim dan Hindu, tapi dia satu-satunya Kristen, dan buat saya itu sebuah kebanggaan. Dari situ dia bisa menceritakan Tuhan. Saya bilang, ceritakan Tuhan dengan teman-teman kamu, tentang Yesus, tentang hidup kamu apa adanya. Dan itu sebuah kebanggaan buat saya sebagai seorang pendidik anak-anak. Dan saya belajar mental saya berubah, attitude saya banyak berubah dari bersinggungan dengan anak-anak ini. Dan itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi mungkin satu sehingga kita bisa langsung di ibadah kita firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi. Intinya Tuhan baik, amin. Banyak hal yang Tuhan buat tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Tapi semua yang Tuhan buat itu baik. Bahkan Tuhan buat lebih baik dari yang kita rancangkan. Apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan
berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersaksi setiap pengalaman-pengalaman dalam pelayanan kami masing-masing. Saat ini tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau duduk diam mendengar suara-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang masih belum punya apa-apa. Hamba-Mu yang masih jauh daripada sempurna. Engkau pakai. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memakai hamba-Mu ini. Begitu pula kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Sebentar. Siapa suruh turun? Saudaraku, kayaknya saya ini dapat hukuman deh. Iya, dapat hukuman dari Pak Ketua. Iya benar. Dan sebetulnya saya nggak siap untuk berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan dengan bapak-bapak yang begitu hebat. Jam terbangnya sudah banyak. Ya saya ini siapa sih? Saya baru anak kemarin. Tetapi ini satu kehormatan buat saya yang harus saya terima. Kalau saya nggak terima, wah kayaknya. Dan saya di sini dimandat untuk memfasilitasi, oke, nggak masalah buat saya. Tetapi pada akhir kemarin beberapa hari yang lalu, Pak Ketua memandat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Aduh ini gimana ini? ini satu paket komplit namanya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mohon maaf pada Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang saya hormati, yang sudah banyak makan asam garam dalam pelayanan. Dan saya masih anak baru kemarin sore, dan tentunya harus banyak belajar kepada beliau-beliau ini. Dan tentunya dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi bila tutur bahasa saya ini tidak teologis. Tidak tidak teologis. Namun kayaknya tutur bahasa saya ini tutur bahasa yang duniawi. Itulah sebabnya saya mohon dimaklumi bila ada satu penyampaian yang kurang begitu. Dan tentunya saya mau balas dendam ini sama Pak Ketua. Ya, kalau saya sudah dimandat untuk menyampaikan firman Tuhan, saya juga memandat beliau untuk tampil ke depan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan satu pujian. Yahweh semasi Vestara. Siente tu gloria este lugar,
algo grande fa passare, se attiva lo sobrenatural, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande fa passar, se activa lo sobrenatural. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Aleluya. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Se siente gloria en este lugar. Algo grande va a pasar, se activa sobrenatural. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Jireh Adonai se manifestará. Jireh Adonai se manifestará. Impas, ya impas. Iya, memang satu lagu yang betul-betul memberkati. Allah kita adalah Yehova Jireh yang mempersediakan sesuatu buat kita. Yehova Rafa juga yang penyembuh, dan tentunya semuanya komplit di sana. Dan tentunya ini satu pujian yang luar biasa buat kita semuanya untuk kita bisa diberkati. Baik saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sedikit menyampaikan sesuatu buat kita semuanya, dan tentunya juga tadi sudah terlalu banyak
kesaksian-kesaksian yang memberkati kita semua. Dan tentunya ini adalah satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa buat kita dalam pelayanan. Dan tentunya ini juga menjadi satu pembelajaran buat kita semuanya. Baik, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kepadamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajaran-pengajaran, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terakhir di ayat yang 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan setiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Pada saat siang hari ini saya akan sedikit membagikan apa yang saya dapat dalam nats ini, dan tentunya ini tidak luput dari koreksi dari saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk diri saya agar supaya saya juga semakin boleh lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya di sini ada kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kalau boleh saya ceritakan pada saudara semua, dan saya sudah menceritakan ini kepada jemaat saya, bahwa kesatuan jemaat itu kalau boleh saya samakan dengan salah satu apa yang sudah saya gumuli, yaitu di audio system. Oke, baik, anak-anak musik boleh turun. Terima kasih atas kepatuhannya. Oke, silakan turun. Kalau boleh saya ceritakan di sini, kesatuan jemaat
Dan karunia yang berbeda-beda itu sama dengan power audio system. Dan kebetulan saya pun juga di sini ya sudah terlalu lama untuk bergumul di dalam audio. Di dalam penguat audio itu terdiri banyak sekali komponen-komponen yang berbeda-beda. Tetapi yang di sini intinya adalah satu penguat audio yang betul-betul prima, yang betul-betul penting di dalam penguat audio itu. Ternyata di dalam penguat audio itu ada satu atau berpasang-pasangan satu alat yang jenisnya jauh berbeda. Amat sangat jauh sekali perbedaan. Yang satunya itu tipenya kalau boleh saya katakan di sini 2SA 1216, yang satunya 2SC 1491. Ini kedua-duanya ini amat sangat berbeda. Kenapa saya boleh katakan bahwa itu sama dengan kita? Kita kan nggak sama. Kita kan semuanya nggak sama. Saya sama Pastor Roy nggak sama. Tetapi ada satu jalinan yang luar biasa. Sama dengan penguat audio itu. Yang 2SA 1216 itu kalau boleh saya katakan itu makanannya kalau boleh secara awam dia membutuhkan strom plus. Dan 2SC 1941 itu makanannya minus, nggak sama, jauh sekali berbeda. Tetapi dia bisa berkomplementer, dia bisa bekerja sama untuk menghasilkan audio yang indah. Itulah kita, amin. Itulah kita. Jadi kita nggak akan sama, saya sama Pak Agus ya jauh berbeda, nggak mungkin sama. Tetapi kita boleh berkomplementer untuk menjadikan satu pekerjaan yang luar biasa. Nah itu sedikit yang saya katakan. Nanti mungkin kalau ada satu kesempatan lagi buat saya akan menjelaskan secara detail. Ada banyak persamaan teknik audio itu pada pelayanan kita. Nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ini adalah ide saya sendiri, nggak tahu benar atau enggak. Tapi kalau saya pikir ada benernya. Sama dengan sepasang sepatu, yang satu kiri, yang satu kanan, nggak sama, tetapi dia bisa bekerja sama. Itulah kita semuanya. Oleh sebab itu, dengan segala keterbatasan kita masing-masing, marilah kita bisa memaklumi, menerima, atau ya kalau ada kesalahan bisa memaafkan atau mengampuni. Kita kan masih manusia ya. Masih manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaktepatan, penuh dengan tidak ketahuan. Tetapi mari kita mau belajar untuk menerima semuanya itu. Kita mau menerima segala sesuatunya. Agar supaya kita dalam pelayanan kita boleh menjadi kompak. Kita boleh dikatakan sebagai orang-orang yang bisa komplementer dengan satu yang lain. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat siang hari ini boleh saya katakan sedikit kesaksian buat diri saya. Kalau toh mungkin ada museum Muri of Record ya di dalam satu keluarga, kemungkinan keluarga saya dapat penghargaan Muri of Record. Kenapa begitu? Iya, di rumah saya ada 3 pasien gagal ginjal.
mungkin juga bisa ini menjadikan satu record of muri ya. 3 pasien. Dan ini pun juga bukan menjadikan saya down atau gimana, enggak. Tapi saya tetap semangat memuji Tuhan. Saya tetap semangat melayani Tuhan. Ada mungkin banyak orang yang mungkin Tuhan gak sayang dengan keluarga saya. Mungkin bisa ada satu pernyataan bahwa Tuhan sudah tidak memperhatikan keluarga saya. Tetapi saya mempunyai mindset, saya berpikir justru sebaliknya daripada itu. Tuhan amat sangat sayang pada keluarga saya. Amin. Ini pun juga menjadi teladan seperti Pak Suambo katakan. Jadi sesuatu boleh terjadi pada keluarga kita. Ada maksud-maksud tertentu Tuhan buat keluarga kita. Agar supaya kita semuanya itu menjadikan satu pembelajaran buat kita semua. Dan tentunya ini ada maksud-maksud tertentu Tuhan pada diri kita. Bagaimana respon-respon kita. Kalau mungkin boleh terjadi sesuatu pada keluarga Pak Suambo, Bapak Ketua MPUK kita. Itu adalah satu pembelajaran buat kita semua. Dan tentunya memang secara manusiawi mungkin Pak Suambo merasakan sudah tidak layak dan lain sebagainya. Tetapi mari saudaraku, kita boleh menerima segala kesalahan, menerima segala musibah yang terjadi pada keluarga kita masing-masing. Bukan menghakimi dan lain sebagainya, tetapi mari kita rangkul ya, sesuai dengan pelayanan kita masing-masing. Saudaraku di sini kalau boleh saya ambil di ayat yang yang ayat yang ke-14. Kita itu bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita semuanya pasti mempunyai satu hikmat dalam hal pelayanan buat kita. Namun kita juga harus tahu apa yang benar-benar masuk atau sesuai dengan firman Tuhan, atau yang mungkin hanya sekedar kelicikan daripada permainan-permainan palsu manusia. Salah satu gambaran, salah satu ilustrasi ya. Mungkin ada banyak orang-orang yang mempunyai satu pengalaman di dalam di dalam satu pertanian. Dia menceritakan, saya mengombinasikan pohon serikaya dengan pohon kates, dengan pohon pepaya. Kita kombinasikan, keluarnya bagus sekali buahnya. Pepaya dengan serikaya. Terus kemudian ada yang nyeletuk yang lainnya. Oke, kalau gitu saya juga pernah mengombinasikan mangga dengan kates, dengan belimbing lagi, dengan belimbing, terus dengan apalagi lah, banyak sekali. Tapi apa yang keluar saudaraku? Rujak manis.
Jadi ini adalah satu ungkapan yang amat sangat bohong. Amat sangat ya cek bok-bok cara nak Bali. Bok-bok. Nah, itulah sebabnya ditimpali dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau orang Surabaya bilang lek bojo ojo nemen-nemen apa orangnya. Kalau berbohong bes keterlaluan. Jadi kelihatan sekali kebohongan yang seperti ada di ayat yang 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita semuanya tahu sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang kelihatannya bok-bok tadi ya, kita harus tahu juga. Nah, saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya dalam pelayanan, kita mencari senantiasa melayani Tuhan dengan segala upaya. Satu contoh bahwa kita pada saat ini, yaitu kita di bawah komunitas API ya. Salah satu persyaratan buat kita semua sebagai anggota API, kita harus mengasihi API. Begitu pula di MPUK, kita betul-betul mengasihi MPUK. Kalau boleh saya sedikit curhat kepada saudara semua. Pada mulanya saya ada di MPUK, saya prihatin dengan kas MPUK. Begitu pula kas yang ada di API saat ini. Kalau kita mengasihi, kalau kita prihatin mengasihi komunitas kita di MPUK terutama, saya rasa kita mau bekerja untuk MPUK. Begitu pula di API ini, kita harus bisa bekerja untuk API. Dan tentunya di sini banyak sekali yang mungkin boleh saya katakan di sini. Dan mohon maaf bila saya salah. Jikalau kita mengasihi apa yang kita ikut di dalamnya, di API terutama, kita mau bekerja. Kali lagi saya katakan kita mau bekerja buat API. Dan salah satu wujud daripada kerja itu, begitu saya dimandat oleh Pak Ketua untuk menjadi tempat untuk kita bersama untuk ini, saya nggak pikir-pikir lagi. Oke. Saya nggak pikir-pikir lagi. Saya okekan. Ini adalah satu wujud saya pribadi mengasihi API itu sendiri. Sehingga kalau kita mengasihi, sama deh dengan kita pada saat dulu, saat jatuh cinta pertama. Saat kita merasa jatuh cinta yang pertama dengan kekasih kita, kita pasti mau berkorban. Gak mungkin ketika kita mengasihi atau pacaran dengan cinta yang mula-mula yang begitu berkobar-kobar, kita mau mencari satu keuntungan di dalamnya. Gak mungkin kan. Tetapi kita mau berkorban demi kekasih kita. Itu yang boleh saya petik di dalam hal ini. Sehingga kasih itu terwujud di dalam kehidupan kita
Sekali lagi saya katakan di sini, kita mau berkorban buat kekasih kita. Kita mau pasti berkorban lah. Tidak mungkin kita mencari satu keuntungan di dalamnya. Ya, mengerti ya? Baik. Jadi mari kita semuanya, baik maupun di API maupun di MPUK. Kayaknya nggak apa-apa ya saya sebut MPUK ya Pak Ketua ya. Aman-aman, karena ya orangnya ya ini juga ya, ini MPUK juga. Iya, kita boleh sekali dayung tiga pulau terlampaui. Jadi kalau kita mengasihi komunitas kita, mari kita belajar untuk berkorban. Iya Pak Budi kan gak masalah. Nanti dulu, jangan dulu menghakimi saya seperti itu, enggak. Saya daripada saat saya masih kere, saya sudah membiasakan diri saya untuk berkorban dalam gereja. Ketika saya masih ada di AKP dulu, saya mempunyai satu ide, saya jual kaset. Pada saat itu masih kaset ya, kaset lagu rohani, khusus lagu rohani. Dan profitnya 100% saya kasihkan kas gereja. Ini adalah satu wujud bahwa saya membiasakan diri saya pada saat saya masih berkekurangan pun saya tetap membiasakan diri saya untuk berkorban dalam pelayanan terutama. Itulah sebabnya saya nggak mau mendengar kata-kata, oh ya kalau bagi Pak Budi kan nggak masalah, nggak terasa ya dalam salah. Enggak, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi kita mau berkorban dalam kekurangan kita. Dan itu sudah saya biasakan sejak dini pada diri saya. Sampai sekarang pun saya membiasakan diri untuk berkorban dalam pelayanan. Dan tidak hitung-hitungan. Nah itulah saudaraku, mari kita mau belajar untuk berkorban. Dan tentunya di sini sudah saya tahu sebagian daripada para hamba Tuhan yang begitu banyak berkorban di dalam TMKJ, dalam MBUK, dalam apapun juga. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bisa dikatakan berkomplementer, saling mengisi. Walaupun kita jauh sekali berbeda jenisnya, seperti yang terdapat pada Power Audio. Ini saya kira nggak terlalu panjang lagi deh. Soalnya ini sudah terlalu siang ya untuk kita boleh bersantap siang. Dan tentunya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua API yang mempercayai kami Gereja Betani dan saya sebagai gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya hal ini saya mohon maaf bila sesuatu yang menyinggung perasaan saudara semua, yang mungkin mengena atau gimana. Tapi firman Tuhan disampaikan bukan untuk menembak-nembak semua, tetapi firman Tuhan itu ada pembenahan daripada semua yang kita lakukan. Setuju? Oke, baik. Mari kita masuk di dalam doa. Kita sudahi pada firman Tuhan pada saat ini dan nanti boleh dilanjutkan dengan satu pembicaraan lebih lanjut. Mari masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar begitu singkat. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu
yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, terutama menyenangkan sesama kami melalui apa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami akan menjadi orang-orang yang bisa berkomplementer sehingga kita mewujudkan sesuatu hasil yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah semuanya ini menjadi satu pembelajaran buat kami semua. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya kami serahkan di tangan Tuhan, dan biarlah akan menjadikan satu pembicaraan yang indah di dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada Pak Ketua untuk melanjutkan acara. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, juga semua pengurus dan jemaat di tempat ini yang sudah bisa menerima api. Secara singkat kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang 3 ibu, Ibu Nengah, Ibu Wayan, kemudian Ibu James. Boleh maju ke depan karena kita akan berdoa untuk 3 pokok doa. Ibu, ayo. Mari dengan cepat. Ibu Nengah nanti berdoa bagi proses politik di Indonesia, situasi politik yang terjadi di Indonesia kita tahu sangat eskalasinya sangat tinggi, sudah ada serang dan lain sebagainya. Berdoa buat Presiden Jokowi negara ini. Kemudian Ibu James berdoa untuk Ibu James. Mari Ibu Ayat sini. Ya sini. Oh ya, boleh di bawah. Boleh ya, sudah di bawah. Ya. Berdoa bagi situasi Ibu James, berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa Indonesia. Dan kemudian Ibu Wayan berdoa memberkati Kabupaten Jembrana. Ya. Bapak Ibu mari bersama-sama kita Saya dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, kami puji di dalam nama Yesus. Kami bersyukur pada siang hari ini atas lawatan-Mu. Kami sudah mendengar juga firman-Mu yang begitu indah buat kami, agar firman ini benar-benar kami terapkan agar kami bisa bersatu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami menyerahkan pemerintahan Indonesia ini dalam segi politik, kami serahkan ke tangan-Mu, biar politik ini tidak mengacaukan bangsa kami, biar dia selalu rukun dan dia dilindungi oleh Tuhan, terutama masyarakat Indonesia ini. Tidak ada bencana apapun ya Tuhan dalam pemilihan nanti 2024, biar Tuhan mendahuluinya. Apapun yang dilakukan oleh politik-politik kami yang ada di Indonesia ini, biar dia bisa bersatu dan dia bisa mempersatukan bangsa kami dengan penuh sukacita. Kami mohon perlindungan-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh bangsa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, amin. Bapa yang mengasihi kami datang pada siang hari ini berdoa Tuhan untuk Kabupaten Jembrana yang kami kasihi. Kami berdoa untuk Bapak Bupati, Bapak Wakilnya. Tuhan, biarlah apa yang menjadi misi ke depan Tuhan, biarlah Tuhan menyertai dan mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Kabupaten Jembrana ini, berkati kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di Kabupaten Jembrana ini Tuhan. Yayasan yang ada biarlah menjadi berkat bagi Kabupaten Jembrana. Dan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Jembrana ini akan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami, karena kami percaya Engkau ada di Kabupaten Jembrana ini dan memberikan damai, sejahtera dan sukacita senantiasa di Kabupaten Jembrana ini ya Bapak. Dan kami menyerahkan seluruh apa yang menjadi pergumulan
gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Kabupaten Jembrana ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya karena Engkau hadir dan senantiasa menyertai. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Bapak atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Begitu luar biasa kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau. Kami boleh menikmati keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu tengah-tengah kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja yang mengurapi, Engkau menjamah setiap gereja yang ada Tuhan, menjadi mercusuar bagi keselamatan jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, urapi kami lebih lagi sebagai hamba-hamba-Mu, agar kami boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Menegakkan kerajaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Karena kami ada Tuhan bukan tanpa tujuan, tapi Kau memiliki tujuan yang luar biasa ya Tuhan, bagi memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala dalam melayani Engkau. Berikan kami hikmat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu lebih lagi dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dengan kuasa daripada-Mu ya Tuhan, kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa boleh dituai. Kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi sebagai hamba-hamba dalam tangan-Mu. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan melayakkan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi bejana di tangan-Mu ya Tuhan. Sehingga saat kami nanti pulang ke hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Engkau tidak oh Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri ya Tuhan. Bimbing kami, karena kami perlu Engkau. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Iya, sebelum ini kita persembahan, lalu setelah itu prakarya akan tutup kita. Saya minta Mbak Ella satu pujian untuk mengafirmasi pesan Bapak Gembala tadi yang saling komplementer, satukan kami. Silakan Mbak Ella. Ya, setelah itu Pak Kadek ya. Persembahan jalan sambil nanti Pak Kadek pimpin kita dalam doa berkat dan penutup. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari dari awal naikin pujian ini. Satukan kami. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin, amin. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati
mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai ibadah kami, ibadah api pada hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dapat Tuhan, mari kami mau lakukan untuk kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati persembahan yang sudah kami jalankan. Biarlah apa yang kami beri, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberkati pelayanan pekerjaan usaha kami. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayanan api di Jembrana ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kiranya menjadi berkat bagi Kabupaten Jembrana ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, pertemuan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, melindungi kami, dan menolong kami dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dan memberkati kami. Dan biarlah umat-Mu, biarlah hamba-hamba-Mu terus akan diberkati dalam menjalankan pelayanan di gereja-gereja. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.